Kita mempunyai 4 reformasi dan 5 rekomendasi. 4 reformasi yang pertama adalah hilangkan produk-produk ultra proses di dalam MBG. Karena ini tanah air yang kaya, kurang apanya? Kita bukan Zimbabwe, bukan Timbuktu yang sebetulnya nggak punya sawah, nggak punya laut. Kita tuh punya semua gitu loh. Jadi jangan menggunakan alasan bahwa iya tapi kan sulit pengolahannya, nanti gampang basi segala macam. Ya itu gunanya kenapa kita punya dapur. Itu yang pertama. Jadi singkirkan UPF-nya sebisa mungkin. Dan yang kedua tentu saja sementara berhentikan SPPG yang sudah bermasalah. Dan yang ketiga adalah berhentikan SPPG yang potensial bermasalah. Kita nggak mau tambahan korban lagi. Dan reformasi yang keempat yang kita inginkan adalah harus adanya suatu akuntabilitas di mana ada evaluasi, supervisi, dan monitoring yang jelas. Dan terbuka untuk publik. Tapi monitoring adalah teman-teman DPR nanti yang akan melihat, teman-teman legislatif yang akan memantau. Semua bisa dibuka di dalam publik. Itu. Semua bisa dibuka. Itu sebabnya kenapa harus diikuti dengan 5 rekomendasi. So kita tidak menginginkan bahwa kita sayang sama negeri ini. Kita bukan berarti kita ngomong kayak begini, oh lu julid sama pemerintah, oh lu kritik. So kita tidak bicara tentang kritik, kita bicara tentang tolong bedakan antara rekomendasi, umpan balik, dan kritik. Kita tidak mengkritik. Nah, yang kelima adalah bicara tentang 5 rekomendasi yang tadi. Yang pertama adalah fokus di 3T. Karena tujuan dari MBG adalah membantu mereka yang memang kesulitan dengan makan di daerah 3T. So, jangan pernah mengatakan bahwa tapi strukturnya nggak siap. Mau sampai kapan? Udah kita tunggu 9 bulan loh, nggak pernah siap loh. Akhirnya kuantitas jumlah SPPG yang selalu ditanya oleh Presiden, udah berapa banyak dapur dibuat, sudah berapa banyak penerima manfaat. Tapi dia nggak pernah dengar kan bahwa ternyata dapurnya itu ada yang fiktif. Ternyata, karena kuantitas ya. Karena kuantitas, karena dari orang yang menerima ada juga yang bete dan sebagainya, ada yang keracunan. Jadi tolong 3T ini harus diutamakan. Kalau SPPG tidak bisa di dalam 3T, kita bisa membangun kantin di dalam sekolah. Jadi tolonglah rendah hati sedikit untuk bisa memodifikasi bagaimana MBG ini disalurkan. Oke, itu akan mengurangi masalah transportasi tadi ya. Persis. Nah, yang kedua adalah rekomendasinya libatkan pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas Kesehatan, Puskesmas yang sudah punya upaya keseling, kesehatan lingkungan, ada UKS, itu semua bisa membantu. Tenaga pelaksana gizi, tenaga promkes, teman-teman kita nakes yang ada di dalam perangkat Puskesmas. Nah yang ketiga tentu saja adalah edukasi gizi nggak boleh ditinggalkan. Karena edukasi ini sudah ada di dalam pedoman MBG. Udah ada di pedoman BGN. Ya, di situ dikatakan bahwa selain makanan itu dibagi, kita akan bagaimana kita bisa menjelaskan kepada anak-anak kenapa sayur itu berharga, kenapa wortel berbeda dengan sawi, kenapa toge berbeda dengan kol misalnya. Nah itu tidak dilakukan, jadi siapa yang mau melakukan? Nah yang keempat tentu saja kayak saya sudah mengatakan tadi, adanya transparansi keuangan dari SPPG. Dan yang terakhir adalah kita minta 80% menu lokal dari MBG, menu lokal. Jadi artinya disesuaikan dengan daerahnya? Persis, saya minta anak Sulawesi mulai dengan kapurung. Saya minta orang Papua juga makan ikan kuah asam, bukan ada burger dengan isi ala-ala di Manokwari. Itu tidak masuk akal sama sekali.